بسم الله الرحمن الرحيم Wastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, hadirin sekalian, jamaah sholat zuhur, hamba-hamba Allah yang beriman. Siang hari ini kita masih diberi kesempatan, peluang, waktu oleh Allah Ta'ala untuk mengisi aktivitas hidup kita ini dengan cara beribadah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita, dimudahkan untuk melakukan amal soleh, dan juga dikuatkan, diteguhkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah, agama yang direstui oleh Allah itu hanya Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diakui di sisi Allah ialah Islam. Dan tidak ada perselisihan, yaitu perselisihan orang-orang yang telah diberi kitab Yahudi, Nasrani, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, kabar, pengetahuan, dan pengetahuan kabar yang sampai kepada mereka tentang kitab, di dalam hatinya ada dengki, ada kedengkian di antara mereka sendiri. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Hadirin rahimakumullah, di sini kunci bagian melampaui batas kedengkian. Di dalam Al-Quran nanti akan dijumpai, dan kita tidak boleh ragu-ragu bahwa Yahudi Nasrani oleh Allah disebut kafir. Bukan karena mereka tidak beriman kepada Allah, bukan karena mereka itu kafir kepada Allah, bukan. Tetapi gara-gara lantaran mereka ahli kitab tidak mau menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hanya karena Nabi Muhammad keturunan Arab, keturunan Kinanah, keturunan Nabi Ismail alaihi salam dari jalur Nabi Ibrahim, bukan dari keturunan Ishak kemudian Yakub dari Nabi Ibrahim. Oleh karena itu hadirin, sebenarnya mereka beriman kepada Allah, tapi Allah nyatakan kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya agar keimanan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu diterima oleh Allah? Mereka harus mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi. Karena mereka beranggapan kalau Nabi Isa alaihissalam itu Nabi yang terakhir. Saking santunnya Nabi Isa alaihissalam, saking lemah lembutnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian saking halusnya perasaan beliau, sampai-sampai inilah Nabi akhir zaman. Padahal Nabi Isa sendiri, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, setelahku
ada orang yang membawa ajaran sempurna namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi kan bukan Muhammad. Ya, kata Rasulullah, ana Ahmad. Saya tuh Ahmad. Ana Muhammad. Dan aku adalah penghulu para nabi dan rasul. Hadirin sekalian, yang memporak-porandakan iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasulullah juga kedengkian. Dosa pertama makhluk yang namanya iblis juga karena dengki. Karena dengki. Jadi dosa itu karena dengki. Sudah tahu Allah Tuhannya, sudah tahu Allah yang mencukupkan rezekinya, sudah tahu Allah yang berhak disembah, tetapi gara-gara dengki sama Adam, itu kebaikan hilang begitu saja. Yahudi Nasrani sudah beriman kepada Nabi Musa, sudah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak terhitung karena dengki. Hanya gara-gara Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi terakhir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dengki. Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti, iyyakum wal hasad. Sini bagian hasad. Kamu hendaknya jauhi dengki. Fa innal hasada layakulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba. Karena dengki meskipun hati yang mengamalkan itu akan menghangus, memberangus amal yang dilakukan oleh anggota badan sekalipun sebagaimana api melalap kayu bakar. Karena dengki, hadirin sekalian. Dan memang dengki ini adalah sifat buruk pertama yang diwariskan oleh iblis untuk memporak-porandakan. Padahal iblis itu beriman, kepada Allah beriman. Bagaimana tidak beriman iblis itu? Untuk menghancurkan makhluk sebelum ada spesies manusia di bumi saja, jadi pemimpin seluruh malaikat. Jadi sebelum kehadiran kita Adam yang terakhir, itu ada Adam sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ada bangsa Him, ada bangsa Rin, ada bangsa Jin. Dan semuanya tidak becus ngurus bumi. Maka Allah turunkan malaikat untuk menghancurkan itu makhluk, karena akan diganti spesies baru namanya Adam serta keturunannya. Sampai mereka lari tunggang langgang ke gunung-gunung, ke lautan, ke samudra. Bahkan sampai ada yang mengatakan ke segitiga Bermuda, ada yang ke Karibia, lari semuanya itu. Karena bangga diri si Azazil tadi pemimpin para malaikat, sehingga ada spesies baru kok unsurnya dari tanah. Unsurnya dari tanah. Maka dia beranggapan karena dengki tadi tidak mau ada spesies anak baru yang akan menyaingi posisi dia sebagai pemimpin para malaikat. Sehingga disuruh sujud saja, dia tidak mau. Dia menolak, aba wastakbar. Seolah-olah hendak memprotes takdir Allah itu. Katanya engkau itu Tuhan Maha Mulia. Katanya engkau Tuhan Maha Besar, Maha Agung. Katanya sujud hanya kepadamu. Kenapa saya disuruh sujud kepada tanah, kepada makhluk? Jadi dia lupa yang merubah peraturan itu Allah itu lupa dia. Tuhannya siapa itu? Sehingga dengki tadi yang sekian waktu menjadi pemimpin para malaikat drastis turun langsung disebut oleh Allah sebagai iblis. Ini baju yang saya kenakan ini namanya libas. Untuk menutup keburukan yang ada pada saya. Kalau saya nggak pakai baju, saya nggak berani di sini. Bapak nggak pakai baju, bapak nggak berani datang ke masjid. Makanya keburukannya ditutup dengan libas, baju. Tapi kalau bajunya itu dibuang, yang ditambahkan itu adalah aibnya, maka namanya bukan libas, iblis, alif ditarik. Jadi iblis itu kebaikannya ditutup dengan keburukan. Seharusnya keburukan itu ditutup dengan kebaikan karena itu aib. Maka saat waktu itulah disebut namanya iblis. Dan ini sifat diwarisi oleh manusia yang disebut oleh Allah bahwasanya agama yang diriu di sisi Allah hanyalah Islam, mereka menolak.
Seiman-imannya orang beriman, kalau menolak kedatangan Rasulullah sebagai nabi, dikatakan kafir. Seiman-imannya iblis, kalau menolak perintah Allah, tetap kafir. Lalu apa bedanya kalau kita ngaku Islam, ngaku beriman, tidak mau sholat, apa bedanya dengan iblis? Iblis itu disebut kafir karena tidak mau taat perintah. Bukan karena tidak beriman. Dia beriman tapi tidak taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau sifat itu ada pada diri kita, lalu akan merusak seluruh tujuan hidup kita sebagai manusia. Tujuan hidup itu akan jadi rusak. Sampai-sampai permintaan apapun dikabulkan oleh Allah yang dilakukan oleh iblis. Robbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Sama, manusia juga begitu. Kalau mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permintaannya juga orang kafir itu dikasih. Pengen jadi penguasa dunia, dikasih. Orang dunia itu di sisi Allah tidak ada nilainya bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Makanya jangan heran kalau ada orang kafir, orang musyrik, pendurhaka, pendosa, kemudian secara ekonomi, secara finansial, seluruh kebutuhannya terpenuhi, itu tidak heran. Karena sudah dilului oleh iblis. Iblis permintaannya canggih, panjang umur, tak pernah tidur, tak pernah ngantuk, tak pernah lelah, dan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman, tetapi gara-gara dengki, gara-gara hasud yang ada pada dirinya, itulah tercabut seluruh kenikmatan yang ada pada dirinya, Azazil, sehingga namanya jadi iblis. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pilihan Allah, justru gara-gara tergoda oleh iblis, tergelincir oleh iblis, mengakui kesalahan, lalu setelah mengakui kesalahan dia bermohon kepada Allah, Allah tunjuki kepada saya solusi dari kesalahan agar saya diterima kebaikannya. Minta solusi sama Allah. Kita ini Pak tidak mungkin lepas dari sifat hasud dengki yang ada pada diri kita. Tetapi kita juga harus bermohon kepada Allah agar punya solusi terlepas dari sifat hasud dan dengki. Bagaimana caranya? Caranya kata Rasulullah, kalau kamu pengen hasudnya hilang, dengkinya hilang, siapa yang mendengkimu, siapa yang menghasut kamu, doakan. Jadi kalau ada orang hasud sama kita, dengki sama kita, kita doakan kebaikan. Ada orang pernah memusuhi kita, kemudian ada orang juga mengambil hak kita, kehormatan kita direnggut, kita doakan. Cara paling cepat menghilangkan dengki, mendoakan orang yang pernah mendengki kepada kita, dan itu pekerjaan berat yang tidak ada habis-habisnya. Tapi omongan Rasulullah, sabda Rasulullah yang saya sampaikan ini bisa Anda buktikan. Kalau Anda betul-betul ingin menghilangkan sifat dengki, sifat hasud, maka doakan, maka panjatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang mendengkinya itu dengan berdoa kebaikan-kebaikan. Pasti insya Allah, pasti dengkinya itu akan dihilangkan oleh Allah yang ada pada diri kita. Sama siapa kita dengki? Sama istri, doakan istri kebaikan. Dengki sama siapa? Sama rival kita, sama tetangga kawan kita, doakan kebaikan padanya. Dengki sama siapa? Kita benci, jengkel, dengki sama Jokowi, doakan kebaikan pada Jokowi. Sama siapa? Sama Joe Biden, doakan. Karena begitulah Rasulullah mengajarkan. Rasulullah itu dengki sama Bani Sakib, Rasulullah mendoakannya, Allahumma liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allah angkat itu kedengkian yang ada pada diri Rasulullah, dibuang semuanya. Jadi gitu. Ini nasihat agama, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, dan insya Allah ya, kalau agama ini tidak kita yang negakkan, akan diambil oleh umat yang lain, diambil oleh makhluk yang lain. Maka Islam ini akan berjaya dengan atau tanpa kita. Dan Allah tahu siapa yang paling layak menegakkan agama ini, maka mudah-mudahan pastikan kitalah orangnya yang mendapatkan restu dari Allah sebagai agama yang diridhoi, manusianya pun menjadi manusia yang diridhoi. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.